Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar channel YouTube ya. Dan dimana terkhusus buat teman-teman yang mungkin bingung ya untuk aplikasi apa yang kita gunakan ketika kita ingin menjadi konten kreator di YouTube hanya bermodalkan HP saja. Jadi untuk aplikasi editing video apa yang cocok ya buat teman-teman semua. Nah, di sini kita akan bedah untuk di video kali ini. Oke, jadi tentu menjadi konten kreator di YouTube tentu tidak perlu modal banyak ya. Jadi cukup menggunakan HP seperti ini dan memanfaatkan perekam layar, kemudian kita dubbing seperti ini dan sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Di sini kita bisa menjadi konten kreator untuk di YouTube ini. Nah, tentu untuk harapan saya ke depannya di tahun 2024 ini, yang saya harapkan teman-teman walaupun hanya bermodalkan HP, di sini teman-teman nantinya juga bisa berhasil ya untuk membangun channel YouTube-nya. Nah, jadi sesuai dengan pengalaman saya, jadi walaupun kita baru membangun sebuah channel, jadi fokuskan untuk pada satu topik ya, maksudnya adalah satu tema. Misalkan jika kita membahas seputar tutorial YouTube ya, kita harus membahas tutorial YouTube ya. Jadi maksudnya satu topik ataupun satu tema adalah seperti itu. Dimana di sini kita tidak dimana di sini yang paling bagus adalah memang di bagian dari sistem rekomendasi ya. Jadi jangan membuat sebuah konten yang gaduh-gaduh ataupun campuran, dan itu sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Dan untuk kedepannya yang saya harapkan agar nantinya untuk channel teman-teman itu bisa berkembang ya. Nah, jadi seperti itu, jadi fokuskan pada topik yang sama ya ketika kita menjadi konten kreator untuk di YouTube ini. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah aplikasi editing apa sih yang paling mudah kita gunakan ya ketika kita hanya menggunakan untuk HP saja teman-teman. Nah, jadi untuk aplikasi editing video buat channel YouTube yang paling saya rekomendasikan dan tentunya mudah ya, jadi mudah dipahami terkhusus buat teman-teman pemula ya, ini adalah aplikasi CapCut ya. Jadi saya akan bongkar ya untuk aplikasi ini ya, untuk cara editing di channel YouTube kita. Nah, jadi saya akan bongkar di sini, dan nantinya ketika teman-teman mendapatkan pengalaman dari saya ini ya, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan aplikasi CapCut. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke Play Store, dan di sini teman-teman bisa ketikkan saja CapCut ya. Nah, nanti teman-teman tinggal diinstal saja untuk aplikasinya. Karena di sini saya rekomendasikan karena untuk aplikasi ini itu sangat mudah digunakan dan bisa kita cepat memahaminya walaupun kita seorang pemula, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita mendapatkan untuk aplikasi CapCut-nya untuk proses pengeditan, nah di sini saya akan masuk ke bagian aplikasi CapCut seperti ini, dan di sini saya akan bongkar ya untuk menggunakan aplikasi CapCut ini agar lebih mudah. Nah, yang pertama di sini ketika teman-teman ingin membuat sebuah intro, di sini teman-teman bisa masuk di bagian trend. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja intro YouTube seperti ini. Oke, nah di sini nanti teman-teman bisa menggunakan template di intro channel YouTube kita. Jadi kita cukup 2 menit bisa membuat intro dengan nama dan intro yang kita inginkan seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan intronya sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, setelah kita mendapatkan intronya, untuk proses pengeditan di sini bisa kita masuk di bagian proyek baru. Nah, di sini saya akan masukkan intro yang sudah saya buat ya. Nah, seperti ini kita masukkan untuk intronya seperti ini. Oke, jadi untuk pembuatan intro menggunakan aplikasi CapCut ini nanti teman-teman juga bisa tonton video saya sebelumnya, sudah saya bahas ya. Nah, di sini untuk proses pengeditan videonya kita klik di bagian proyek baru, kemudian kita masukkan saja video yang sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya untuk proses memasukkan kontennya, nah yang pertama kan intro ya, kemudian untuk proses memasukkan isi dari video atau mengisi konten kita klik tanda plus, kemudian tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, misalkan ini konten mancing ya, jadi seperti ini.
Oke, jadi untuk ubah rasionya, teman-teman tekan videonya. Di sini ada rasio di bagian bawah, kita scroll. Oke, nah di sini ada rasio. Jadi rasio di channel YouTube itu di rasio 16:9. Kita klik seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa diperbesar seperti ini. Ya. Jadi untuk proses pembuatan intro akhir juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, untuk menambahkan dari intro awal tadi, misalkan dari intro awal nih, kita ingin tambahkan di belakang. Caranya kita tekan. Nah, di sini kita salin, ya. Jadi di sini ada salin. Kita salin. Nah, seperti ini kita tekan dan tahan, kita geser ke belakang seperti ini. Nah, otomatis di akhir akan ada intro sama seperti di awal. Nah, jadi yang pertama adalah intro kita. Ya, kemudian yang kedua ini adalah isi dari video kita. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan video short, nah di sini untuk rasionya teman-teman tinggal klik saja di bagian rasio seperti ini. Nah, di sini kita atur ke 9:16. Nah, itu untuk rasio di bagian dari video short, teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama adalah intro, yang kedua adalah isi dari video kita. Yang kedua adalah isi dari video kita, ya. Kemudian yang terakhir teman-teman juga bisa menambahkan intro akhir. Dan untuk menambahkan intro akhir, teman-teman juga bisa mendapatkannya di aplikasi CapCut ini dengan memanfaatkan template ya. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa membuat intro maupun intro akhir menggunakan CapCut ini dan hanya menggunakan template saja. Jadi nanti untuk intronya bisa kita buat dan namanya bisa kita ganti nama channel kita sendiri. Nah, kemudian jika ingin mendapatkan intro akhir, klik saja di bagian template, kita ketikkan saja intro YouTube akhir. Nah, kenapa saya rekomendasikan aplikasi CapCut ini? Karena aplikasi ini mudah digunakan dan bisa cepat dipahami, terutama buat kreator pemula untuk di channel YouTube ini ataupun YouTuber pemula. Nah, di sini kita masuk ke bagian pencarian, kita ketikkan saja intro akhir YouTube seperti ini. Nah, di sini banyak sekali intro akhir yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi tinggal kita pilih saja. Misalkan kita klik seperti ini. Nah, ini sebagai intronya, ya. Kita klik digunakan template, tinggal kita masukkan saja untuk foto kita seperti ini. Kita klik di bagian pertinjau dan di sini tinggal kita ekspor. Oke, kita tunggu dan nanti tinggal kita edit saja untuk videonya. Jadi nanti secara otomatis untuk intro akhir kita sudah jadi dan ini foto yang kita masukkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kita ekspor seperti ini. Kita pilih ekspor tanpa tanda air dan bisa kita masukkan di akhir dari pembuatan video kita. Nah, di sini bisa kita masuk lagi ke aplikasi CapCut seperti ini. Oke, kita klik di bagian edit. Oke, sebentar. Di sini kita masuk ke bagian video yang sudah kita buat tadi di awal. Ya, dari intro, kemudian isi dari videonya. Ya, kemudian di bagian intro akhir kita tinggal masukkan intro yang sudah kita buat pakai template tadi. Kita hapus di bagian intro akhir, kita klik di bagian tanda plus. Dan di sini tinggal kita tambahkan intro akhir yang terbaru. Kita masukkan seperti ini. Nah, di sini untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke ya, jadi di sini sudah berhasil untuk intro akhir dan juga untuk intro awal sudah kita buat. Nah, itu jika ingin teman-teman menggunakan intro. Ya, jadi saya bongkar ya untuk aplikasi editing khusus rekomendasi buat teman-teman yang mungkin hanya bermodalkan HP saja. Dan tentu untuk perjuangan menjadi kreator di YouTube ini tentu tidak instan, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ya, jadi di sini kurang lebih jam 1-an malam, teman-teman. Nah, jadi segala sesuatu itu tidak ada yang instan ya. Jadi untuk kedepannya buat teman-teman semua, yang saya harapkan agar nantinya untuk di tahun 2024 ini semoga buat teman-teman yang baru membangun channel YouTube-nya semoga cepat berhasil dan juga cepat kejar jam tayang untuk di channel ya, karena ada aturan baru juga untuk di syarat monetisasi. Cukup 500 subscriber kita bisa mendapatkan 3 fitur monetisasi ya, tetapi bukan fitur monetisasi iklan ya, dimana adalah fitur monetisasi langganan, super, dan juga fitur monetisasi shopping.
Nah, tentu itu menjadi motivasi buat teman-teman buat kedepannya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja aplikasi rekomendasi untuk edit video untuk di channel YouTube kita, terkhusus buat teman-teman yang mungkin bermodalkan HP, jadi kita bisa manfaatkan aplikasi CapCut saja. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.